Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Saya membungakan uang sama suami saya sendiri. Saya seumur-umur jadi ustadz baru di sini lah, bukan lagi. Bang, abang kalau mau minjam duit, ini aku kasih abang 100.000, nanti abang bayar 110 ya. Ini namanya riba kecil-kecilan, bang. Kalau sesama suami istri tak berdosa, bang. Maka dalam perjanjian lama dituliskan, Kai Bani Israel, kalau kau meminjamkan kepada saudaramu, maka janganlah kau ambil bunga daripadanya. Kalau kau ambil bunga daripadanya, maka apakah budi baikmu? Itu dalam presentasi saya tentang riba. Riba tidak hanya diharamkan dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, dalam ajaran Nabi Musa diharamkan riba, dalam ajaran Nabi Isa alaihissalam diharamkan riba, baik kepada keluarga dekat itu sendiri maupun kepada suami. Jadi gimana caranya? Ibu kasih saja bapak tuh pinjaman. Istri boleh berzakat kepada suami. Kebetulan ibu orang kaya, harta warisan banyak, suami pula susah. Bang, ini zakat ku kasih sama abang, tapi abangnya macam-macam. Kalau macam, beri saja dia pinjaman lunak tanpa bunga. Insya Allah Allah akan lipat gandakan rezekinya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya punya bapak umur 78 tahun. Beliau sakit stroke sudah 8 bulan. Apakah saya bisa membadalkan hajinya? Karena beliau dari dulu pengen haji. Bisa. Sakit stroke umur 78 tahun tak bisa ke Makkah, bisa dibadalkan. Mana dalilnya? Enak aja Ustaz bilang boleh. Datang seorang bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ayahku sudah tua, setiap naik ke atas onta jatuh, asal duduk di atas onta jatuh. Kenapa jatuh? Tulang belakangnya sudah bengkok, tak bisa lagi. Maka orang tua yang tak mungkin naik pesawat, sudah kena stroke, bisa dibadal hajikan. Yang bisa dibadal hajikan dua, orang sakit, orang mati. Nah, siapa yang mau badal haji? Pilihlah, kalau tak sakit mati. Orang yang sudah meninggal dunia bisa dibadal hajikan? Bisa. Mana dalilnya? Ya baik Allahumma subrumah, labbaik Allahumma subrumah, ku hajikan subrumah. Kata Nabi, kau menghajikan siapa? Subrumah. Subrumah itu siapa? Saudaraku. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dirimu, baru kau hajikan subrumah. Itulah dalil boleh menghajikan saudara. Jika habis keguguran umur janin 2 bulan, apakah harus mandi nifas? Ini bagi yang nifas. Dengar baik-baik ibu-ibu, bapak-bapak pun penting juga, karena bapak-bapak punya istri, istrinya pasti nifas, betul? Kecuali kalau istrinya laki-laki, itu tak ada nifasnya. Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa, tidak pernah Allah menciptakan Adam dan Asep. Maka laki-laki penting tahu masalah nifas. Kalau keguguran berbentuk janin, maka berlaku hukum nifas 40 hari, tak juga berhenti 60 hari menurut mazhab Syafi'i. Syaratnya umur janin 80 hari atau berbentuk 2 bulan 60 hari, 2 bulan 20 hari berbentuk, baru berlaku nifas. Kalau seperti pertanyaan ini, berapa dia? Cuman 2 bulan 60 hari tidak berbentuk, maka tidak berlaku hukum nifas. Lalu apa namanya? Damun fasidun, darah fasid, darah rusak. Gugur, darah menggumpal-gumpal, bersihkan, cuci bersih, berhenti, tetap sholat. Tidak ada berlaku hukum nifas di sana. Bagaimana caranya mengajak suami supaya rajin beribadah dan sholat? Ini nampaknya kiper tak jelas, mana kiper mana hack, mana mana striker, ini tak jelas nih. Padahal mestinya suami itu yang mengajak istri. Ini kenapa pula istri mengajak suami? Tapi dalam hadis ada dikatakan, rahimallahu mar'atan, Allah merahmati perempuan-perempuan, aiqazat ahlahu, aiqazat zaujahu. Laki-laki tidur malam dibangunkan oleh istrinya, Allah merahmati ibu yang membangunkan suami. Ambil air, percikkan ke wajahnya, bangun bang. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi yang baru-baru nikah kemarin, wake up my honey, bangunkanlah dia sembahyang, ajak dia sembahyang, putarkan lagu-lagu religi, mati. Saya tak pandai lagu pop, Pak Ustaz. Lagu rebana lah. Bila Israel datang memanggil,
jasad termujur di pembaringan. Ntar kan pilih mantu. Sholat, taat, bersedekah, selalu tapi suka ngomongin orang, kejelekan orang. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kamu mau makan bangkai saudaramu. Kenapa kau makan bangkai saudaramu? Karena menceritakan aib-aib dia. Makanya berhentilah bicara aib orang, ganti dengan banyak-banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salatullah, salamullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Besok kalau ada kawan mau ngajak aib bicara orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak juga dia berhenti bacakan ayat kursi. Allahumma tayyib laka. InsyaAllah terbakar. Kita sebagai umat Islam memberikan ucapan bagi agama lain yang sedang merayakan hari besarnya untuk menghargainya sesama manusia ciptaan Allah. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Ini masalah akidah. Makanya kata Ustadz Adi Hidayat, ada video Ustadz Adi Hidayat, hai saudaraku-saudaraku yang Kristen, hai saudara-saudaraku yang Nasrani, kalian jangan sakit hati kalau tidak kusebutkan hari Natal, karena bukan aku benci pada kalian, tapi ini terkait masalah akidahku. Insya Allah kawan-kawan saya, anak-anak muda saya yang tadi mengawal saya, Ustadz Somad ini dia sudah dikawal, sudah diselamatkan dari serangan ibu-ibu, tetap juga dia tak mau mengucapkan Natal. Aku bukan benci pada engkau, tapi ini masalah akidah keyakinanmu. Adapun kita saling beli makanan, adapun saling hormat menghormati, maka ini bukan masalah akidah, ini masalah sosial. Jadi jangan campur adukan. Apa hukumnya laki-laki sholat di rumah tak ke masjid? Laki-laki yang soleh sholat di masjid, laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Ibu nanti pulang ke rumah, kalau suami tidak sholat di masjid, pergi ke warung, pergi ke pasar, belikan telekung mukena, bungkus pakai koran, tulis hadiah dari Ustadz Somad. Bang, ini ada hadiah dari Ustadz Somad. Sholat subuh yang benar pakai kunut apa tidak pakai kunut? Yang pakai kunut mazhab Syafi'i Maliki, yang tidak pakai kunut mazhab Hanafi Hambali. Kenapa Saudi Arabia tidak pakai kunut? Karena kerajaan Saudi Arabia bermazhab Hambali. Sedangkan saya pakai kunut karena saya pegang mazhab Syafi'i. Muhammadiyah pakai majlis tarjih, mentarjihkan mazhab Hambali, tidak pakai kunut subuh. NU memakai pendapat mazhab Syafi'i, pakai kunut, tidak usah dipermasalahkan. Yang jadi masalah yang tak sholat subuh. Doa untuk mayat, apakah sampai kepada mayat atau tidak? Sampai. Mana dalilnya? Ketika kita lewat di makam, kita mengucapkan salam. Hai Aisyah, kalau kau lewat di makam, mulutmu jangan diam saja, kau ucapkan salam. Apa bunyi salam untuk orang mati? Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqim minal mustaqim nasallahu lana wa lakumul afiyah. Bagi yang hafal, bagi yang tak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Bagi yang punya duit, tuliskan doa ziarah kubur, digital printing, printer besar. Oh, tengok besar juga gambar saya. Buat tempel di dekat makam, maka doa orang untuk orang mati sampai. Makanya salam itu dibagi 3. Salam yang pertama wajib dijawab, salam yang kedua tak boleh dijawab, salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua tak boleh dijawab, nanti salam imam waktu sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi, itu tak boleh dijawab. Yang bilang waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tak ingin mendengar jawabannya. Mana itu? Salam ketika lewat kubur. Nanti kami pulang malam habis isya ke Jambi, lewat di kubur ucap salam, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Tiba-tiba menjawab ya waalaikumsalam. Kalau umat Islam berbuat jahat dicatat oleh 2 malaikat, bagaimana dengan orang non-muslim? Siapa yang mencatatnya? Maka semua akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya tentang keyakinan, begitu yang diajarkan oleh agama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala membebankan kita untuk bersyahadat, asyhadu an la ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita mengakui Nabi Musa, kita mengakui Nabi Isa. Bahkan di dalam Al-Quran ada dua surat khusus untuk Nabi Isa. Yang pertama, nama datuk Nabi Isa. Nabi Isa punya emak namanya Maryam. Maryam punya ayah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hanna. Maka surat dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali